ngandani ibu-ibu iki lho ben do waspada. Nek memang Dian kuwi wong wedok sing ranggenah, ha ta? Ha ta? Ora. Oh, Bu Tejo. Dian kuwi kelebu meresahkan warga. Iso dadi ngganggu rumah tanggane ning desane dhewe lho. Bahaya kuwi ya ora. Ning informasine Bu Tejo kuwi iki ora jelas ya sumbere. Awong meng saka omongan-omongan nggon Facebook karo internet kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam yang ke-108 dengan tema bahasan film Tilik yang hari ini sedang viral, sedang ditonton oleh banyak orang, sedang menuai pujian sekaligus kritik dan kecaman dari netizen. Dan pada kesempatan malam ini juga kita mencoba untuk menelisik secara sederhana apa yang paling memungkinkan bisa kita lihat dari film ini, dan ini masuk kategori film pendek yang setelah 2 tahun baru bisa booming, baru bisa dikenal oleh halayak lebih luas lagi karena ditayangkan pada 17 Agustus kemarin, dan ini dimaksudkan sebagai bagian dari ekspresi kemerdekaan untuk berkreasi, begitu menurut saudaranya. Tuh. Silakan, karena di posternya juga bersama Ujung Nuha, saya serahkan kepadanya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini, saya misalnya langsung ke film ya gitu. Ini kan ada pertanyaan ya di caption itu kan. Apa sih manfaatnya membahas film yang kabarnya ini banyak dihujat? Karena di berbagai portal berita itu hampir semuanya mengatakan bahwa film ini tidak memiliki Nilai edukasi. Nilai edukasi. Pokoknya film ini tuh apa sih nggak ada ininya lah gitu, nggak ada manfaatnya gitu kalau misalnya mau dibilang. Tetapi kalau ditelisik lagi, ditonton lagi gitu. Ini film yang selain menimbulkan gelak tawa ya gitu, melihat pemain, para aktornya ini itu begitu menjiwai betul gitu, emak-emak yang rumpi, yang rempong, yang pamer perhiasan, yang sehari-harinya itu hanya berkutat dengan urusan domestik. Ketika berkumpul biasanya itu kan di tukang sayur ya, ngomongin si anu si ini gitu. Nah ini ketika mau tilik bulurah di dalam truk itu ya ada aja yang dibicarakan gitu. Dan itu potret menurut saya realitas ibu-ibu atau the power of emak-emak yang lain gitulah. Maksudnya memang itu kelakuan ibu-ibu yang tidak bisa dibantah gitu kan. Emak-emak seperti itu. Kemudian diangkat ke layar lebar. Yang menjadi perdebatan itu kan ini membawa manfaat atau tidak gitu. Saya pikir begini ya, ada identifikasi yang perlu kita detailkan gitu, bahwa pada setiap film apapun itu genrenya itu selalu saja harus ada protagonis antagonis, tetapi pada konteks ini antagonis yang dimunculkan adalah yang menjadi representasi halayak luas gitu. Kebiasaan mak-mak gibah itu sudah menjadi tradisi
gibah itu. Kemudian tadi saya juga ada yang japri gitu, wah harusnya saya yang jadi narasumber gitu, karena saya sebagai emak-emak dan sangat mahir untuk menggibah orang tanpa orang itu mengetahui dan menyadarinya gitu loh. Tuh ada yang menawarkan itu untuk jadi narsum. Pertama itu dimanapun selalu saja harus ada yang hitam putih, bahwa kemudian misalnya justru tokoh antagonis yang jadi idola banyak orang, yang paling dicatat atau paling diingat gitu, itu juga sejak lama sudah berlangsung. Misalnya kalau kita mau bandingkan dengan kayak film Batman yang Joker itu kan, Joker itu kan justru jadi idola gitu kan, padahal dia antagonisnya gitu kan. Itu orang baik yang tersakiti jadinya ngerampok. Jadinya Joker. Tuh. Kemudian kalau kita mau agak ke belakang, 30 atau 20 atau ya 30 sampai 40 tahun ke belakang. Gitu. Ya. Itu dulu ada yang namanya Ibu Subangun kalau tidak salah. Ibu Subangun tokoh antagonis dalam film Keluarga Rahmat, kalau ya film Keluarga Rahmat, mohon dicek kembali kalau keliru. Kemudian ada Rumah Masa Depan, ada Bu Suwito yang Itu film ya? film serial. Di TVRI. Keluarga Cemara. Film itu kayak positif semua deh. Itu kesini. Kemudian ada ACI, Amir Cici Ito, atau Aku Cinta Indonesia, dan selalu saja menyertakan tokoh-tokoh antagonis yang kemudian justru lebih bisa diingat oleh publik. Ibu Subangun itu sampai ketika katanya saya sempat baca itu ketika jalan-jalan di supermarket, belum ada mall zaman itu, supermarket lah, itu ketika dia jalan disamperin ibu-ibu kemudian ditampar, saking bencinya, saking gemesnya. Berhasil. Dengan tokoh Ibu Subangun itu. Nah itu satu ya, soal bagaimana menciptakan icon gitu. Icon itu nggak mesti dalam ruang yang selalu baik lah gitu loh, karena ini juga yang namanya rekaan gitu. Berikutnya soal bagaimana proses penciptaan gitu. Kalau kita misalnya menonton juga sekaligus behind the scene-nya seperti apa gitu kan, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore mereka berada dalam truk terus, kemudian ya ada istirahatnya sih, ada makan siangnya dan sebagainya, kemudian menyertakan penduduk asli, penduduk Bantul, kampung asli itu yang sebenarnya yang berperan kan cuma 4 orang gitu loh. 4, 5, 6, 5 istri, 5 si Gotrek gitu kan, Gotrek, istrinya sama yang muntah, Yunah itu kan. Ya berarti berapa? 6 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang di dalam truk, peran di dalam truk itu cuma 7 orang, itu pun selebihnya figuran. Ya, maksudnya kebanyakan ya 3 orang itulah. 3 orang itu, Bu Teja, Yusam, Yuning, dan satunya lupa itu siapa itu. Ya, itu yang kemudian saya justru membayangkan bagaimana ini apresiasi saya ya. Ini yang disebut nguri-nguri kabudayan. Ya, memelihara adat istiadat. Karena tradisi atau kebiasaan menjenguk, tilik itu menjenguk, itu kebiasaan masyarakat desa yang hari ini mungkin sudah hampir tidak banyak dilakukan lagi. Inspirasinya kan dari situ. Menurut sang sutradara, ini dari dia nongkrong di angkringan, kemudian ketemu dengan teman-temannya, ada yang menceritakan
sebuah kebiasaan menjenguk orang sakit itu dengan cara yang unik gitu kan. Itu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kalau mau kita kritisi paling pada hal-hal kecil gitu. Saya pada perubahan situasi saya cukup terhibur karena sepanjang perjalanan itu selalu saja ada kejutan gitu loh. Mandek di tengah sawah misalnya ya karena itu, kemudian di masjid ada obrolan lagi, kemudian mungkin teman-teman agak kurang ngamati misalnya gitu, nah ya udah kita naik aja, no, gitu. Terus si Gotrek disalahin kan, oh kamu yang salah Trek, loh kok aku yang salah kok, lah kamu hidup aja udah salah kok gitu loh, hidupmu aja udah salah gitu loh. Nah ini kan khas gaya-gaya sampaan, kayak guyon waton gitu loh, guyon khas Jawa itu yang hari ini atau di tempat lain tidak ditemukan. Ya kan hidupmu aja udah salah kok. Itu kan Itu sudah ini banget tuh. Tapi antara dibahasakan dengan diucapkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu berbeda ininya, tekanannya berbeda. Itu yang kemudian saya ketawa gitu. Saya ketawa mendengar dialog itu tuh saya ketawa. Cerdas nggak sih berarti kayak gitu? Loh aku sing disalahke gitu. Yo kowe uripmu wis salah kok gitu. Itu. Dan mungkin begini ya. Ya karena ini film pendek tidak perlu juga menjelaskan banyak hal gitu. Termasuk misalnya di ending ketika Dian yang kemudian kita duga sebagai bapaknya Fikri gitu kan. Ini kritik saya ya. Yang mengganjal adalah kenapa Dian cukup dengan kalimat tenangkan pikiranmu, percaya karo aku. Itulah. Cuma dengan kalimat begitu Dian luluh. Tuh. Nah sebelumnya antara musik ilustrasi Dian mau masuk mobil dengan jelek kamera di dalam mobil ngesut wajah Dian itu terlalu kasar. Jadi perpindahan ilustrasi musiknya atau perpindahan noise, suara dan lain-lain itu masih terlalu kasar. Jelek itu. Jadi kalau ngedit video itu tidak ada transisinya, gitulah. Kalau kalimat sih Ya, tidak ada transisinya, tidak ada jembatannya. Itu yang membuat langsung jelek. Jadi karena itu suasana bagaimanapun suasana romen dari halaman rumah sakit yang bising gitu kan, masuk mobil jelek itu langsung tiba seketika gitu lah. Itu nah ini satu hal yang menurut saya, karena ini aktor teater ya, saya menangkap kesan dari beberapa ekspresi Bu Tejo itu masih kentara teaternya, aktingnya gitu, kentara aktingnya gitu. masih kelihatan gitu loh. Jadi perubahan ekspresi, kemudian bagaimana dia memang ini peran yang cukup sulit karena tidak bisa ekstrem, misalnya tidak bisa antagonis murni gitu, tetapi juga tidak menye-menye gitu kan. Nah, pada beberapa perubahan ekspresi di wajahnya itu masih kelihatan digawe. Khas ekspresi besar dalam yang biasa digunakan dalam teater. Khas ekspresi di bagian wajah ya. Khas ekspresi besar. Kalau ekspresi kecil misalnya gini. Ini ekspresi kecil. Ini kan ekspresi besar.
Nah, merot gitu. ya itu ekspresi besar di teater itu begitu. Ya bukan pekerjaan ringan juga untuk sampai kepada ekspresi yang natural gitu kan. Atau mungkin soal pendalaman juga gitu. Kita yang kita tidak tahu adalah seberapa lama mereka melakukan proses latihan gitu kan, proses reading, proses pendalaman peran itu gitu. Itu yang kita tidak tahu gitu kan. Tapi ada beberapa kalau Yuning kan pemain ketoprak, sudah anu lah, sama sih ketoprak dengan teater juga. Ya ada beberapa detik di bagian dialog tertentu terlihat tidak natural ekspresinya gitu. Yang saya suka itu ketika dia perubahan ekspresi dari cerewet ke pengen kencing misalnya. Nah itu saya suka gitu. Kalau di bagian pamer gelang kok cincin kalung sih enggak gitu kan. Artinya itu khas teater banget. Itu teater banget. Itu bukan gestur film. Tuh. Ya nggak apa-apa gitu. Tetapi artinya karena saya sebagai orang yang di teater juga, itu membaca itu sebagai sesuatu yang masih menjadi memori gitu kan. Jadi menjadi bagian dari proses latihan saya juga. Nah, hal-hal yang mungkin ini kita bicara logika kan ya, bicara logika. Ada logika yang harus ditelisik, logika peristiwa, logika adegan dan lain-lain misalnya. Saya random mungkin ya, acak aja. Di bagian akhir ketika truk nyampe ke rumah sakit itu Fikri dengan Dian sudah menyambut. Iya udah tahu gitu ya. Ya, seolah bahwa kan mati. Mati HP-nya. Dari mana mereka tahu bahwa yang para penjenguk itu sudah datang? Ya kan itu kelihatan. Saya ini logikanya bocor gitu. Logika peristiwanya bocor, logika waktunya gitu loh. Mestinya kan mereka mencari dulu baru ketemu Dian gitu loh. Papasan gitu. Atau papasan, bukan Dian dan Fikri menyambut. Nah, ini juga kok seolah bahwa komunikasinya lancar padahal HP-nya Yuning tuh mati. Itu. Nah, kalau persoalan nilai misalnya berkaitan dengan benar dan salah gitu, ini tidak ada kesimpulan gitu loh. Bu Tejo tidak seluruhnya salah, Yuning juga tidak seluruhnya benar gitu kan, karena mereka juga tidak mengetahui secara persis bahwa peristiwanya misalnya Dian berdekatan dengan bapaknya Fikri itu kan lain persoalan juga gitu loh. Tapi apakah Fikri itu anaknya Bu Lurah ya? Iya. Nah, si itu tuh anak mantan suaminya Bu Lurah kan? Pacarnya Dian itu. Mantan kan? Nah, bukan. Iya, bukan bukan suaminya lagi gitu loh. Artinya kalau kita bicara etik gitu, atau bicara morality, nggak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh Dian karena dia posisinya sama-sama single gitu loh. Iya, single kan, gitu loh. Nggak ada yang salah gitu loh. Tidak ada yang mengganggu dan diganggu gitu loh. Nah itu, cuma kan gibahan ibu-ibu mana mau tahu. Iya, mana mau tahu. Nggak mau tahu juga gitu kan. Kemudian ada nggak logika peristiwa atau logika adegan lain yang tidak agak kurang bisa diterima? Misalnya polisi nilang sendirian. Gitu kan. Kemudian ketika dicokoti wong-wong ibu-ibu itu Pak polisi ngapain?
pegang apa? Pegang makanan. Nah, Disogok lah. disogok disogok makanan gitu kan. Itu jangan yang buat milik bulurahnya itu tuh ya. Disogok makanan oleh ibu-ibu gitu. Makanya dikasih duit. Iya ya, makanya dikasih duit ya. Buat milik bulurahnya tuh dikasihnya duit. Itu mungkin buat bekal di jalan. Apalagi logika yang ini ya, logika yang agak janggal gitu, dari adegan ke adegan gitu. Ini masih bicara soal perkara teknis ya paling ya. Yang tadi yang masih nyambung ke Kang Edeng soal kejanggalan-kejanggalan. Paling yang saya temukan itu ketidakberlanjutan scene atau adegan ketika dimana truk itu kan sebelumnya itu kan sebelum dia ke masjid itu di belakangnya itu kan dia bukan hutan-hutan ya, itu kan longsut ya, pengambilan longsut. Nah itu kan pas di masjid tuh tengah sawah. Nah itu tuh belakangnya tuh masih pohon-pohon banyak. Nah sedangkan ketika sudah ini itu sudah dalam dialog tuh dia udah menemukan masjid dan udah mau singgah itu tuh masih kelihatan di kota gitu tuh. Maksudnya tidak terlihat seperti dalam adegan longsut itu bahwa itu tuh pohon-pohon banyak gitu sih paling itu. Kemudian terkait soal kursi juga, kursi itu kan belakang itu kan ada kursi itu yang buat turun tuh. Nah itu juga pas di awal-awal tuh saya kayak nggak ngelihat gitu loh kursi itu. Ini mohon silahkan dikoreksi kalau ternyata saya salah. Itu kursi, terus kemudian sebenarnya kan itu juga kursi kan untuk ngebantu nurunin ya. Nah tapi kan ketika pas adegan polisi atau adegan mogok saya lupa itu kan langsung pada turun aja tuh, nggak pakai kursi-kursian gitu tuh. Langsung loncat kan? Iya langsung loncat aja gitu kan. Nah kayak bonek. Iya. Iya Bener. langsung dorong aja. Terus berdua ya nggak mau dorong. Iya langsung aja kan. Nah terus ya ya kalau ini mah terkait logika adegan tadi ini mah mungkin pertimbangan estetik sutradaranya kenapa pada berdiri itu kan sebenarnya bisa duduk ya, lebih kan lumayan capek tuh kan, lumayan capek dari kabupaten ke kota kan. Nah itu kan paling, tapi kalau itu mah saya toleransi karena ya mungkin untuk pertimbangan estetika pengambilan gambarnya ya, kalau duduk kan kayak kurang gitu kan. Nah paling itu kalau untuk logika. Iya. Paling itu kalau untuk logika adegan. Terus apa lagi ya? Kalau untuk ini dialog Gotrek dengan istrinya, yang istri nanya, "Kenapa Thomas?" Nah itu juga itu sih nggak nemu jawaban sih. Iya, saya pikir kan ternyata mungkin Gotrek apa gitu kan ada penggambaran dia tuh ternyata juga memerhatikan si Dian atau apalah gitu kan. Nah itu juga saya nggak nemu jawaban tuh. Saya makanya tadi saya berpikir bahwa Gotrek nguping pembicaraan orang di belakang, tapi kan nggak mungkin. Iya benar. Angin di sini. Benar. Jadi kegelisahan Gotrek itu dari mana asalnya? Iya gitu. betul. Kalau dimaksudkan dia bisa mendengar. Bisa nguping. Iya. Obrolan orang-orang penumpang di belakang itu loh. Iya. Di belakang. Nggak mungkin. Iya. Saya nggak ketemu jawabannya. Iya benar. Kenapa Thomas? Mas. Tapi mungkin maksudnya itu. Mungkin maksudnya. Iya maksudnya nguping, ngedenger gitu kan. Mendengar. Kedengar gara-gara di truk. Tapi kan nggak benar. mungkin gitu loh. Logikanya tetap nggak mungkin. Betul. Bisa mendengarkan.